إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tawassama khutahu wa ja'ala al-aqidatal islamiyata asasan li fitratihi wa ahkam as-sariyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa hadir di tempat yang insyaallah diberkahi Allah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menunaikan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan pada seluruh jemaah sekalian, marilah kita senantiasa terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena takwa ini adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini, dan sebaik-baik bekal kita untuk sukses di dunia apalagi di akhirat hanyalah dengan takwa. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita, berbekallah kita dengan takwa, dan takwa dengan sebenar-benarnya. Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Hadirin jemaah rahimakumullah, karena dengan takwa inilah, dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada seluruh syariat Allah, aturan-aturan Allah, yang tidak hanya pada aspek hubungan kita dengan Allah dalam masalah ibadah, namun Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik di dalam masalah sosial, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam politik dan sosial masyarakat. Semua aspek dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan oleh Islam, sebagaimana Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busra lil muslimin. Aku jelaskan kepada kalian seluruhnya, seluruh sistem kehidupan ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah zakat, bahkan ibadah haji, Allah juga memerintahkan kita untuk melaksanakan muamalah misalnya di dalam berekonomi misalnya, hanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya dalam Al-Qur'an Allah menetapkan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan, melarang riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kehidupan ketika tidak menggunakan syariat Islam, tidak menggunakan tuntunan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti kehidupan yang sempit, kehidupan yang celaka, bukan membawa kemanfaatan atau kebaikan bagi kehidupan manusia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau di dalam kehidupan saja kita nyata-nyata telah menyaksikan bagaimana misalnya di dalam sistem ekonomi kapitalisme saat ini telah menyengsarakan negeri yang sebenarnya diberikan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun kekayaan yang demikian besar itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pun demikian ketika aturan-aturan untuk mengatur semuanya itu tidak dilandaskan atas takwa, tidak mengikuti apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka niscaya kehidupan ekonomi akan terasa sulit sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Karena dalam sistem ini misalnya kepemilikan pribadi begitu dijunjung tinggi, termasuk kepemilikan atas sumber daya alam yang strategis, yang dampaknya nyata terlihat dalam APBN kita misalnya. Dari sektor energi migas hanya sekitar 500 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan pemasukan pajak rakyat yang mencapai hampir 2.000 triliun. Sementara kita tahu bagaimana hukumnya pajak di dalam Islam. Ketimpangan lahan pun mencolok. Dari 60 juta hektar lahan bersertifikat, setengahnya dikuasai hanya oleh 60 keluarga dari data Menteri APR Nusron Wahid. Sementara jutaan rakyat bahkan tak punya lahan sama sekali. Ironisnya, penguasaan sumber daya oleh segelintir oligarki ini justru dilegalkan oleh negara melalui berbagai regulasi atau undang-undang, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat bersama DPR dan pemerintah, yang artinya jika penerapan kebijakan ekonomi kapitalis ini dianggap sebagai sebuah kejahatan, dianggap sebuah kemudorotan, maka aktor utamanya sebenarnya adalah lembaga-lembaga negara itu sendiri. Negara bahkan menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Pada 2024 misalnya menyumbang lebih dari 70% APBN. Selain itu negara juga aktif dalam praktek riba yang menjadi sokok buruh pembangunan.
dengan terus menambah utang berbunga-bunga yang bunga utangnya saja hampir mencapai 500 triliun di tahun 2024. Semua ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis bukan dijadikan oleh individu semata, tetapi justru dilembagakan oleh struktur kekuasaan negara. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ulama dan pemikir terkemuka, menyampaikan kritik tajam terhadap sistem ekonomi kapitalis dalam karya monumentalnya Nizamul Iqtisadi fil Islam. Kritik beliau sangat mendasar. Yang pertama, asas kapitalisme adalah sekulerisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak dijadikan sebagai panduan, tuntunan atau aturan untuk mengatur kehidupan di dalam ekonomi. Karena itu, kehidupan yang sekuler pasti dan jelas batil karena bertentangan dengan Islam yang menjadikan wahyu atau syariat sebagai sumber hukum dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, kritik beliau adalah konsep kepemilikan. Dalam kapitalisme, kepemilikan ini adalah batil karena membolehkan individu atau perusahaan memiliki sumber daya milik umum seperti air, tambang, dan migas. Padahal dalam Islam semua itu adalah milik umat dan wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis hanya fokus pada kekayaan, bukan distribusi yang adil, sehingga menciptakan kesenjangan yang sangat tajam antara si kaya dan si miskin. Realitas yang nyata di negeri-negeri mengadopsi kapitalisme, termasuk negeri kita Indonesia. Yang keempat, negara dalam sistem ini lebih melayani kepentingan korporasi dan kaum kapitalis daripada rakyatnya. Sebagaimana diungkap oleh Profesor Mahfud MD bahwa setiap pasal dalam undang-undang ada harganya, termasuk undang-undang cipta kerja yang berpihak pada oligarki. Dan yang kelima adalah kebebasan ekonomi yang tidak terkendali, yang justru melahirkan berbagai kezaliman seperti monopoli, eksploitasi buruh, serta kriminalitas ekonomi seperti riba dan spekulasi. Karena itu, Syekh Taqiyuddin secara tegas menolak ideologi kapitalisme ini dan menyerukan sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang adil yang sesuai dengan wahyu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam sistem ekonomi Islam yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, tunduk patuh pada aturan Allah, niscaya Allah pasti berikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Hal ini dijelaskan beliau di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam. Di antara poin-poin sistem ekonomi Islam adalah: pertama, tujuan sistem ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan secara adil kepada individu, bukan sekedar pertumbuhan atau akumulasi kekayaan nasional. Kedua, kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga. Ada kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Kepemilikan individu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Lirijali nasibun mimma kasabu." Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kepemilikan umum ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, "Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma' wal kala' wan nar." Kaum muslimin bersedekah memiliki hak yang sama dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api. Serta contoh nyata puncak hutang pengelolaan tambang garam dari Abiyad bin Hamal, hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun kepemilikan negara mencakup kharaj, jizyah, faqih, anfal, harta murtad, dan harta yang tak bertuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli." Sesungguhnya 1/5 dari ghanimah itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Surat Al-Anfal. Semua ini menjadi dasar pengelolaan kekayaan alam oleh negara demi kemaslahatan umat. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang harus kita ikuti. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam melarang kepemilikan harta dari jalan yang haram seperti riba, gharar, maisir atau judi, monopoli, dan spekulasi. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar atau tidak jelasan. Larangan ini bertujuan menjaga kebersihan transaksi dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Islam tidak memberi ruang bagi praktek ekonomi eksploitatif yang merugikan masyarakat luas. Sebagaimana sebaliknya Islam mendorong transaksi yang jelas, saling menguntungkan dan terbebas dari penindasan ekonomi. Keempat, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat sebagaimana sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Syekh Taqiyuddin menegaskan hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imamu Ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Dan yang terakhir, kelima, negara juga wajib menjamin distribusi sumber daya alam secara merata dan melarang privatisasi aset milik umum. Tambang, air, gas, hutan, listrik harus dikelola oleh negara demi kepentingan seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada individu atau korporasi sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Pandangan ini sekaligus merupakan penolakan tegas terhadap privatisasi yang marak dalam sistem ekonomi kapitalis. Masyaallah muslimin rahimahullah, dengan demikian jelas bahwa negeri ini masih mempertahankan ideologi bukan Islam, ideologi kapitalisme beserta subsistemnya, yakni sistem ekonomi kapitalis. Sistem inilah yang sebenarnya telah nyata gagal memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat karena hanya menguntungkan segelintir orang atau oligarki melalui penguasaan atas sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik umum. Ironisnya perampasan rakyat ini dilegalkan melalui berbagai undang-undang yang berpihak pada kepentingan pemilik modal. Sekali lagi, bukan rakyat. Sudah saatnya negeri ini meninggalkan sistem kapitalisme dan kembali pada ideologi Islam dengan sistem ekonomi Islamnya. Sebagai subsistemnya, Islam menjadi syariah sebagai dasar pengaturan seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, demi keadilan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Inilah solusi hakiki Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan problema yang dihadapi oleh umat manusia dengan takwa, dan sebenar-benarnya takwa adalah mengikuti seluruh aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa anna hadza siratal mustaqim. Inilah jalanku yang lurus kata Allah. Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah yang pasti akan menyesatkan, membuat kamu celaka dan membuat kamu menderita. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Karena itu, marilah kita semakin meyakinkan diri kita dengan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa dengan Islam sajalah seluruh permasalahan, seluruh problema yang dihadapi oleh manusia akan insya Allah bisa diselesaikan, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapat keadilan, bukan hanya bagi orang muslim, bahkan bukan
bukan hanya orang yang beriman, tapi bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Islam diturunkan adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana ya musarrifal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdil man qatala al-mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli biladil Islam fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil